Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Auto Solution Media. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara mengendarai mobil CVT supaya mesinnya lebih awet dan pemakaiannya itu bisa long life. Karena kan rumor di luaran itu CVT itu kalau misalkan kilometernya udah di atas 100.000 itu udah pasti performanya menurun atau bahkan turun overhaul ya transmisinya. Ternyata pas saya buktikan itu tidak terjadi ya teman-teman, karena itu tergantung dari perawatannya. Karena saya juga sering menemukan mobil yang sudah bertransmisi CVT itu 200.000 km, 180.000 km, 200.000 km lebih itu masih bisa pakai dan itu normal. Pas kita bongkar body palpnya itu komponen dalam transmisinya itu sangat bersih. Nah, berarti kan kalau misalkan bersih otomatis dia pergantian olinya itu dia sangat teratur dan terjaga atau rutin gitu kan. Baik lagi ke tema kita, cara tips berkendara menggunakan transmisi CVT. Yang pertama itu setiap kalian akan mengendarai kendaraan wajib dipanaskan. Karena kenapa? Sirkulasi oli itu diperlukan untuk melumasi semua komponen mesin, baik dari transmisi, baik dari mesin itu menggunakan oli transmisi oli ya. Jadi pelumasan itu sangat penting untuk menjaga atau melindungi komponen transmisi atau mesin dari keausan. Jadi minimal 5 menit itu teman-teman panaskan mobilnya ya. Karena kalau misalkan normalnya nih mobil sebelum dipanaskan, sebelum idle, dia itu RPM-nya ada di atas 1000 RPM. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung pakai itu mobilnya, biasanya boros. Dan biasanya juga ada juga ya kalau misalnya CVT itu endut-endutan. Jadi semacam berbet gitu, mesin berbet, dan itu terjadi pada komponen yang sudah saya tes itu Nissan X-Trail T31. Saya coba sebelum dipanaskan langsung bawa jalan, ternyata dia endut-endutan dan boros bahan bakarnya. Jadi lakukan pemanasan mesin minimal 5 menit atau misalkan jarum RPM-nya itu menyentuh angka 950 atau 850 RPM. Tips yang kedua itu jangan biasakan injak gas menghentak atau secara spontan ya. Jadi yang dimaksud ini jangan injak gas tiba-tiba untuk menambah kecepatan kendaraan. Karena kenapa? Ditakutkan puli belt atau sabuk baja pada komponen CVT itu mengalami kerusakan. Lebih parahnya itu sabuk bajanya itu rontok karena keseringan dibejak dan akhirnya ada baret pada puli dan akhirnya itu ada kerusakan pada CVT belt. Yang sering terjadi itu kerusakan pada CVT itu pada sabuk bajanya. Karena kenapa? Cara penggunaan yang tidak benar atau misalkan penggunaan mobilnya kasar itu yang menyebabkan CVT beltnya putus. Kalau misalkan ada yang bertanya perlukah kita pergantian secara berkala untuk komponen pulley belt atau CVT? Sebentar ya, ada iklan. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu dari produsen atau misalkan bengkel resmi dari suatu brand itu tidak ada anjuran untuk mengganti sabuk baja secara berkala. Karena kenapa? Kalau misalkan pemakaiannya itu normal dan tidak yang tadi dibejek-bejek gas itu, dia CVT itu akan awet ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman takut menggunakan transmisi CVT, sebaiknya dicoba dulu dan teman-teman menggunakannya itu secara baik.
perawatan, baik dari perawatan atau pemakaiannya itu CVT benar-benar harus dijaga. Baik dari kita cara berkendara tidak boleh dibejek. Kalau misalkan untuk menambah gas atau nyalip mobil di depan misalkan, kita tidak harus ngebejek gas sampai full ya, cukup di RPM 2000 nanti juga kecepatannya akan langsung konstan. Jadi nggak harus bejek langsung tiba-tiba, nggak harus. Karena kenapa? Kita pertahankan gas itu ada di bawah RPM 2000, maksimalnya itu 3000 lah. 3000 itu udah maksimal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan normalnya itu mobil CVT itu ada di bawah RPM 2000. Nah itu sebabnya penggunaan bensinnya itu lebih irit dan efisien. Karena kenapa? Putaran mesin itu tidak tinggi. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah menggunakan mobil CVT, penggunaannya itu harus benar-benar teratur ya. Tips yang ketiga, di saat mobil berhenti atau pada kemacetan, baik lampu merah atau kemacetan, kalau misalkan di atas 15 sampai 25 detik, pindahkan tuas transmisinya ke netral ya teman-teman. Itu kenapa? Supaya komponen pada transmisi CVT itu tidak terjadi slip yang berlebihan. Karena kenapa? Saya pernah tes menggunakan scanner, nilai slipnya itu di D atau netral itu ternyata berbeda. Dan itu makanya saya anjurkan teman-teman kalau misalkan berhenti di lampu merah atau kemacetan, 15 sampai 25 detik itu menggunakan transmisi netral. Dan untuk yang mobil yang sekarang yang udah ada auto hold-nya itu tidak mempengaruhi ya, karena yang dibaca oleh scanner itu kan slipnya ya, otomatis kalau misalkan slipnya itu berarti ada gesekan pada transmisi. Kalau misalkan auto hold itu kan dia sistem rem ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ada auto hold pun ya tetap kalau misalkan pindahin aja transmisinya ke netral tuh, untuk menjaga keausan pada komponen mesin. Tips yang keempat itu jangan memindahkan transmisi dari D ke N atau ke R sebelum mobil berhenti. Jadi tunggu mobil berhenti dulu baru pindahin gitu. Jangan samain kayak mobil manual ya teman-teman. Karena mobil manual itu kan dia ada kopling ya, koplingnya. Jadi kita bisa injak kopling langsung pindahin. Tapi kalau misalkan matic, dia harus tunggu mesinnya tunggu berhenti dulu mobilnya baru pindahin. Atau misalkan kalau misalkan mau dari mundur mau ke maju ya pindahin, tunggu mobil berhenti dulu gitu. Jangan tiba-tiba mobil masih jalan kita pindahin ke R. Nah itu yang menyebabkan nantinya akan ada kerusakan pada gear atau komponen rasio pada komponen transmisi ya. Itu sangat dihindari untuk mobil-mobil yang udah bertransmisi matic. Jadi tunggu mobil berhenti dulu, tunggu mobil berhenti dulu, baru teman-teman pindahin ke transmisi yang teman-teman butuhkan. Gitu. Tips yang kelima itu rutin mengganti oli ya. Mengganti oli itu bukan marketing, karena suatu kendaraan itu membutuhkan oli yang benar-benar bagus kualitasnya. Maka dari itu dianjurkan per 20.000 km sampai 40.000 km itu mengganti oli transmisinya. Ada juga yang dari bengkel resmi itu dianjurkan 100.000 km. Namun pas kita analisa dan cek, kalau misalkan diganti per 100.000 km ternyata terlalu banyak kotoran atau residu pada komponen transmisi. Makanya kita anjurkan di 20.000 km sampai 40.000 km itu wajib mengganti oli matic. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, misalkan Om CVT bisa nggak di plasing? Bisa. Plasing mau komponen CVT atau konvensional itu bisa. Atau lebih bagusnya itu
bersihkan body pulpnya. Body pulp itu dia komponen mesin elektrikal mesinnya itu yang untuk pressure atau menekan perpindahan transmisi. Misal teman-teman mendapati mobilnya itu di saat pindah dari netral ke D itu jeduk, atau enggak dari P ke D itu jeduk. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh body pulp yang kotor. Makanya teman-teman di saat kilometernya udah mencapai 40.000 km, nah itu minimal flushing oli atau enggak bersihkan body pulpnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada dua pilihan, flushing atau body pulp, saya anjurkan itu pembersihan body pulp. Karena kenapa? Pembersihan body pulp itu menyeluruh teman-teman. Kita ngebongkar transmisi maticnya dan dibersihkan. Jadi oli total turun semua. Tapi kan kalau flushing kan dia hanya sirkulasi oli. Jadi menguras oli yang kotor dan mengganti dengan oli yang bersih. Tapi kalau misalkan body pulp, turunin transmisi bawah untuk membongkar body pulpnya, turunin body pulpnya dan dibersihkan. Jadi otomatis oli yang ada di sela-sela terkecil pun itu total keluar semua dan ganti sama oli baru. Dan insya Allah itu maticnya akan lebih responsif dan lebih enak dikendarai ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja tips yang saya bisa berikan ke teman-teman Auto Solution Media. Mungkin mudah-mudahan video saya bermanfaat dan minta dukungan dari teman-teman supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video mengenai otomotif atau tips and trick cara merawat kendaraan ya. Bagi teman-teman yang mau request apa yang harus dibahas dan apa yang harus diberikan tipsnya kepada teman-teman, silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel Auto Solution Media. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi.